Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, para peserta PKU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketiga ini, di tanggal 20 hari Jumat, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengikuti kegiatan PKU yang sudah berlangsung 3 hari, dan insya Allah masih 2 hari lagi sampai hari Ahad insya Allah. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, dan mudah-mudahan semua materi yang sudah disampaikan dan yang akan disampaikan mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar bersama dengan beliau pemateri kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Syahroni. Beliau ini selain seorang dai, yai, tapi juga beliau seorang TNI yang dulu pernah menjabat sebagai Dandim 0602 Serang. Alhamdulillah, ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kita. Kalau biasanya kita belajar dari kiai, tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan seorang kiai dan juga seorang kiainya TNI, insya Allah. Beliau ini lahir di Serang tanggal 15 Agustus 1955. Kemudian ini saya baca tidak semuanya ya, supaya waktu nanti bisa lebih lama untuk menyampaikan materi. Kemudian sekarang beliau ini menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Agung As-Saurah Kota Serang. Kemudian juga beliau pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang. Kemudian TNI AD Kodam 3 Siliwangi dan beberapa jabatan yang lain ya. Alhamdulillah. Baik, untuk meningkat waktu kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materi yang bertemakan etika komunikasi dakwah di era digital. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, di samping saya ini ada Kiai Khalid Ma'mun. Dulu sekolahnya dari Timur Tengah, dan dulu saya yang menikahkan beliau. Sekarang jadi guru saya, ada di belakang saya. Jadi saya tidak keder, nanti beliau yang memimpin. Kemudian yang saya muliakan adik-adik, baik laki-laki jenisnya ataupun perempuan, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Kenapa disebut yang saya muliakan? Karena ini adalah calon dai-dai kita di masa yang akan datang, di era milenial dan era digital. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang agama Islam, maka itu identik dengan dakwah. 2 periode yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, dakwah di kota Mekah 10 tahun lamanya.
Kemudian yang kedua di kota Madinah. Yang paling berat adalah dakwah di kota Mekah, karena menghadap keluarga besarnya. Dari mulai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dan seterusnya. Metode yang dilakukan oleh Nabi datang langsung, berdiskusi tanpa ada batas. Kalau sekarang dakwah lewat digital, kita di sini di Jakarta 1 detik sudah nyampe. 10 tahun. Tetapi beliau cukup berhasil. Orang-orang hebat di kota Mekah menyatakan diri masuk Islam. Siapa dia? Pertama Abu Bakar Siddiq, ini jagernya orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Yang kedua Umar bin Khattab, dia adalah ahli pemerintahan, ahli administrasi saat itu. Abu Bakar, Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa dia? Utsman bin Affan, seorang kaya raya dan pengusaha. Yang berikutnya anak muda. Nah, inilah anak muda. Siapa namanya yang militan anak muda? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Bung Karno, saya butuh 10 orang. Dunia geger, Nabi Muhammad cuma 4 orang. Namun hebatnya Nabi Muhammad harus bisa mengislamkan kaum Hawa. Siapa dia? Adik-adik kita. Khadijatul Kubra namanya. Jadi geus aya ti baretona, apakah 30%, apakah 50% atau 10%? Hanya didampingi oleh 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan berhasil mengajak, dakwahnya diterima, dan inilah orang-orang yang militan yang menjadi kader Nabi. Itu 10 tahun lamanya. Sedangkan yang kedua di Madinah 13 tahun, apa yang dilakukan? Mempersatukan kaum muhajirin, orang yang berhijrah, dan mempersatukan kaum Ansor sebagai penduduk asli. Saya tanya di sini, yang asli wong Serangnya dan terpintar dulur-dulur. Ada berapa orang? Saya pikir ini ada dari seluruh Indonesia. Ada dari Jawa Tengah? Ada? Ada dari Jawa Timur? Ada? Bung, ada dari Medan? Horosbah? Ada? Sebab Serang ini sudah miniaturnya Indonesia, Provinsi Banten. Dan ini kan dari 8 kabupaten. Mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, mempersatukan orang-orang penduduk asli yang non-muslim, dan membentuk kesepakatan yang disebut Piagam Madinah. Ini kalau bicara Piagam Madinah, sekolahnya di sana. Jadi dari 2 itu bisa kita gambarkan. Nah, bagaimana sekarang dakwah di era milenial dan digital ini, karena kesempatan untuk berdakwah sekarang ini sangat terbuka, fasilitasnya terbuka, tidak bisa ketemu langsung, bisa lewat melakukan digital, melakukan teknologi yang canggih, sehingga pesan moral kita itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Itu sekilas sebagai pendahuluan. Dulu kini berbeda, dan kesempatannya menurut saya sekarang ini luar biasa untuk menjadi dai. Sebenarnya orang tua kita hebat, Pak Ustaz. Ketika kita di madrasah, ketika kita di SD, ada namanya kegiatan eksaminan. Tampil membaca ayat pendek, rukun iman, rukun Islam. Ini sudah ada nilai-nilai seorang calon dai di dada bapak-bapak dan ibu sekalian. Selanjutnya
Kalau kita bicara dakwah sederhana tapi banyak. Ini saya mengutip dari tulisan Profesor Quraish Shihab, mantan Menteri Agamanya, mantan Menteri Agama. Beliau simpel, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dari sempurna terhadap individu dan masyarakat. Jadi pengertian dakwah itu menyeru, mengajak, simpel sekali. Tapi metode dakwah itu yang sangat susah. Saya dulu ketika kuliah di Bandung ada Mubalik besar. Zaman Orde Baru. Itu bicara tentang agama, bicara tentang P4. Itu di kelompok petani tukang macul. Nggak ngerti. Di sawah bicara P4. Nggak nyambung sama sekali. Nah, maka ternyata waktu, tempat untuk mengajak kebajikan itu memang ada saat-saat yang indah. Kalau kita menggunakan WhatsApp, menggunakan alat-alat yang canggih, biasanya pagi habis sholat subuh itu lebih segar ingatannya. Atau minimal habis sholat isya sebelum. Ada menggunakan digital selama 1x24 jam. Dari mulai pagi sampai malam, pagi lagi, kapan ngajarnya, kapan bekerjanya. Terus ada tangan, sehingga pesan moralnya tidak sampai. Baik, pengertian dakwah sudah, sekarang pengertian dakwah digital. Seruan atau ajakan melalui penyampaian konten-konten dakwah kreatif kekinian yang disampaikan melalui media digital. Kita ini sudah semua alat canggih, semuanya. Siapa yang nggak punya HP? Bahkan ada yang 2, ada yang 3. Jadi kalau kita mendapatkan pelajaran kegiatan selama 3 hari, jangan nunggu pulang, langsung dikirim pada keluarga kita, kepada adik kita, peserta didik kita. Yang positif tentunya, tetapi hal-hal yang sekiranya tidak bisa dipahami dengan jelas, itu akan mengaburkan multitafsir. Maka coba setiap kegiatan, satu pelajaran dari setiap dosen, mungkin ada pointer-pointernya yang harus kita berikan kepada keluarga kita, tidak semuanya. Nah, bagaimana responnya? Baru terjadi TikTok diskusi. Kita ajak dulu, kita seru. Barangkali sampai di sini kita kata Kiai Khalid, kita diskusi saja. Barangkali ada saran, ada pendapat, ada yang ditanyakan. Atau kalau saya boleh, di antara kita 1, 2, 3, 4, saya minta perwakilan tentang ayat-ayat dakwah atau hadis dakwah. Nanti dikembangkan sama Dek Khalid. Tadi kan pengertian dakwah sudah, pengertian dakwah digital lewat konten digital sudah. Ada yang apa? Salah satu ayat untuk berdakwah yang berkaitan dengan dakwah. Maka silakan nama sebutkan. Silakan Ustaz Awaluddin. Mawaluddin dari Cirebon, salah satu ayat perintah dakwah adalah surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanul ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Luar biasa. Jadi ternyata mengajak kebaikan saja harus dengan cara yang baik. Mengajak kebaikan dengan baik tidak menutup kemungkinan akan
akan menimbulkan ketidakbaikan. Baik, mungkin ada satu lagi perwakilan ini, Ustaz Khalid, dai-daiyah dari perempuan. Sebutkan namanya, daiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hati Hayati dari Cilegon. Cilegon lagi ya, sama-sama. Al-Heriyah ya. Al-Bustaniyah. Ihsaniyah. Al-Bustaniyah. Kayak tentang dakwah, selain tadi yang disampaikan teman saya juga, itu terdapat di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Cuma terlalu panjang ini. Bunyinya wa ma lakum bismillahirrahmanirrahim wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma adturirtum ilaihi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat tentang dakwah. Mengapa kamu tidak mau ini ada Ya, dilanjut apa terjemahan. Nanti dilengkapi sama Ustaz Khalid. Bacakan. Itulah dakwah yang modern. Kita sambil mendengar orang lain itu sudah merupakan menerima pesan. Intinya apa? ya, Dari bunyi ayat itu isinya apa? Mengajak kebaikan atau menyeru? mengajak kepada kebaikan gitu. Mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang yang halal gitu, yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 40 orang sudah ada perwakilan. Artinya sudah siap berani tampil. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang dai dan daiyah, yang pertama siap fisik. Badan harus tegar, harus sehat. Bukan menjadi tentara saja, jadi PNS, dai harus siap fisik. Yang kedua siap mental. Sebab kalau kita khotbah, kalau kita ceramah, yang dihadapi itu ada orang tua, ada anak muda, ada laki-laki, ada perempuan, ada dosen, ada profesor dan lain sebagainya. Maka kesiapan fisik dan mental ini juga yang tidak kalah pentingnya bagi seorang dai atau daiyah. Terima kasih. Lanjut aja mas ke kiat-kiatnya, ngejar waktu. Baik, karena kita dikejar waktu, ada beberapa kiat dakwah lewat digital. Antara lain yang pertama, optimalkan semua potensi dalam berdakwah. Jadi kita sebenarnya punya potensi, kita punya materi, kita siap untuk menyampaikannya. Tetapi tidak mungkin kita akan sempurna karena kemampuan, latar belakang, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman itu berbeda-beda. Maka apabila ketika kita mau berdakwah baik langsung ataupun tidak langsung, potensi yang ada harus kita kerahkan, harus kita kuasai. Misalnya pada suatu saat kita diberikan kesempatan untuk berceramah singkat memperingati Maulid Nabi. Yang pertama yang harus disiapkan, yang pertama sejarah. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Itu sangat mudah sekali. Hari Senin
tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah 571 Masehi. Itu kalau bicara Maulud sebagai pendahuluan dibahas Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, latar belakang Maulud itu kapan dimulai, harus kita kuasai. Maka sejarah Islam di sana yang tidak kalah pentingnya. Kalau ada orang mengatakan saya pernah dapat konten, saya belum pernah menemukan ayat tentang Maulud, sahabat belum pernah memperingati Maulud, enggak bakalan ketemu. Tapi dari sejarah Islam itu banyak diketemukan para sultan, para ulama menyampaikan tentang Maulud Nabi. Yang kedua, tugas Nabi di kota Mekah dan di kota Madinah. Misi Nabi, visi dan misi Nabi di kota Mekah, di kota Mekah 10 tahun, di Madinah 15 tahun. Itu saja sudah cukup 45 menit, sudah 1 jam. Cuman yang kalau saya lihat memang kalau model beliau ini kan dakwahnya intelek, baik lewat digital ataupun langsung. Itu syarat dengan ilmu pengetahuan. Tapi ada mubalik yang memang kondang di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang juga itu perlu hiburan, perlu ketawa-ketawaan. Menurut saya wajar. Tapi kalau ketawa melulu, hiburan melulu, apa bedanya antara dai dan pelawak? Nah, itu akan diketemukan nanti seiring perjalanan pengalaman, mendengarkan ceramah dari orang lain dan lain sebagainya. Paling tidak yang ke-1 tadi, kemudian kuasai kontennya, kuasai materinya, jangan terlalu melebar kalau bicara Nabi. Nabi dilahirkan, bla 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 bla, kemudian peringatan Maulud, asbabul wurudnya oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi kalau nggak salah. Karena dulu perang salib tentara Islam kalah, maka Shalahuddin Al-Ayyubi mencoba mengumpulkan orang banyak, berapa kerbau, berapa kambing, berapa gandum, dikumpulkan, kemudian membuat syair bercerita tentang peringatan Maulud, tumbuh. Akhirnya perang salib yang ketiga itu dimenangkan oleh tentara Islam. Apakah kira-kira ada manfaatnya Maulud? Oh pasti. Kalau kita berangkat dari sejarah perjuangan Islam, minimal waktu saya di Kodim sering diundang Maulud, dikawal sama prajurit, dibawain berkat Maulud, bandengnya 5 kilo, 1 kilo untuk dipotong dari. Kata prajurit, apa ngomongnya? Lumayan dak, saminggu tengah Jogja lagi. Nah ini menarik kan? Menarik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua Mas, lakukan studi banding dari banyak sumber. Nah, bukan dari Shalahuddin Al-Ayyubi saja kalau kita bicara Maulud. Banyak dari sultan, dari syekh-syekh di beberapa Timur Tengah, di Mesir, di Irak, di Yaman, ternyata banyak memperingati Maulud Nabi dengan beraneka ragam. Kalau di Indonesia ini luar biasa. Negara kita memberikan kesempatan besar terhadap hari-hari besar Islam. Bahkan hari lahirnya Nabi dilaksanakan dari mulai tingkat RT, tingkat RW sampai seterusnya. Ada yang dari Jogja. Di Jogja itu luar biasa, yang disebut syakaten atau syahadaten itu luar biasa. Tetapi jangan terlalu jauh dari maksud dan tujuan Nabi, bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi yang terakhir, meneruskan visinya 2, akidah tauhid dan akhlak, kemudian dengan perjuangan-perjuangannya. Memang di kampung berkatnya gede, ayamnya ayam kampung, tapi nggak ada siraman rohani. Baik 5-7 menit, dai muda harus tampil. Mohon izin Pak Imam, kesepuhan, sebelum kita bagi-bagi berkat atau tukar berkat, yang sana dapat dari sini, sana sini, mohon izin, barangkali ada manfaatnya.
membahas tentang Maulid Nabi. Maka barangkali mau ditambahkan sama guru saya. Jadi sampai di sini dulu. Jadi nggak usah terlalu serius, kita sambil ngobrol saja. Ada saran atau pendapat? Baik, ini masih ada waktu cukup lumayan lama ya. Jadi karena memang kita pembahasan tentang masalah dakwah, ini perlu langsung bukan hanya untuk materi saja, tapi bagaimana kita bisa mengambil pengalaman beliau sudah melalang buana kemana-mana dan bertahun-tahun untuk menyampaikan dakwah ini, dan bukan hanya di kalangan masyarakat umum tapi juga termasuk di barat-barat TNI. Ini perlu kita ambil manfaatnya nanti. Maka supaya lebih efektif apa yang kita bahas pada sore hari ini, barangkali mungkin lebih baik ya tadi itu disampaikan oleh beliau, ada timbal balik gitu. Barangkali pengalaman yang Bapak Ibu temukan di masyarakat seperti apa, kemudian bagaimana solusi untuk menyikapi apa yang kita hadapi. Karena terus terang ya, kalau saya pribadi yang saya temukan tadi di sini masalah maulud misalnya, memang maulud itu bagus. Bahkan saya pernah nulis itu, ada artikel saya tulis menghadirkan Nabi dalam perayaan maulid. Salah satunya tadi itu contoh bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu kita ambil contohnya, bahwa perayaan maulid itu ya bagaimana kita bisa menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah yang pernah dilakukan dulu. Nah, semangat perjuangannya. Namun yang terjadi kalau kita lihat sekarang ya di masyarakat itu hanya mewahnya saja. Bahkan gede-gedean berapa iuran yang diambil dari masyarakat itu. Karena terus terang saya pernah mendapat curhatan dari warga, ya sebelah sini minta sekian, sini minta sekian, sementara ekonomi sendiri tidak untuk mencukupi keluarga juga kurang. Ini kan kasihan. Sementara yang diambil dari hikmah itu tidak ada. Hanya sekedar apa? Untuk apa ya? Istilahnya sekedar untuk mewah-mewahan saja, dan juga gede-gedean tadi itu perayaannya gitu. Tapi nilai yang diambilnya itu tidak ada. Pas maulid perayaannya itu ramai, tapi ketika habis itu sholat jamaahnya kosong lagi. Ini hasil yang kita lihat ya. Baik, saya nggak mau perpanjang lebar ya, supaya kita bisa mengambil banyak manfaat. Ini waktu lama sekali masih ya, silakan saya persilakan ya, siapa saja ya. Saya tidak memberikan kesempatan baris ini. Siapa saja boleh menyampaikan, nanti kita sama-sama diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih. Itu tadi di situ ada terima kasih. Silakan tadi. Oh, sini dulu ya, boleh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya moderator Bapak Kiai. Nama saya Khairiatun Nisa dari MUI Kota Serang. Dari Karigan, Kecamatan Serang. Berbicara masalah maulid memang panjang kalau kita bicara, insya Allah luar biasa, apalagi di Serang. Ada yang namanya kalau maulid itu panjang ya. Yang mana panjang maulid itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pakai hampir tiap tahun. Apalagi di daerah laut, di Tambun di situ, kadang-kadang satu panjang itu ada mobil atau motor pakai. Apalagi sekedar lemari ataupun apa sepeda, itu udah biasa. Ada 10 sepeda umpamanya. Mobil, bahkan ada yang bikin panjang itu dari sumpama motor dari perahu gitu, dan isinya uang semua sampai puluhan juta, dan itu uang itu dikasihkan kepada kiai yang berdoa gitu. Itu subhanallah kalau menurut saya. Memang secara yang ketahui oleh masyarakat bahwa sedekah maulid itu berbeda pahalanya dengan sedekah bulan lain gitu. Karena di sini kebahagiaan kita, kegembiraan kita ketika kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW di situ. Satu yang saya tanyakan kepada Pak Kiai, karena yang diketahui masyarakat awam kan, yang namanya sedekah maulid itu katanya walaupun pengen dalam kategori ada riaknya gitu, tetap pahalanya besar gitu kan.
Itu kenapa masyarakat itu berbondong-bondong, bahkan berlomba-lomba, pakai gede-gede hadiah gitu Pak, pakai gede-gede si apa namanya itu panjang namanya di sini. Itu barangkali terkait satu lagi masalah apa ya, ditentukan kata Ustadz tadi, tentukan iuran gitu kan ya. Kalau ada masyarakat yang kurang mampu barangkali secara terpaksa. Memang saya pribadi keberatan Pak ya. Keberatannya kenapa? Karena saya juga hidup di lingkungan masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Di perumahan bahkan mereka jangankan ratusan ribu, di Blitar 30.000 aja kadang-kadang keberatan gitu. Itu bagaimana cara menyikapinya, kita apa namanya, kan biasanya yang menentukan itu apa namanya RW atau RT gitu, atau kadang-kadang dari kelurahan langsung gitu. Bagaimana cara kita apa namanya menghadapi apa namanya ya, apa iuran seperti itu supaya kita tuh tepat gitu Ustaz yang ngomongnya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau salah sedikit aja di masyarakat sudah dikatakan pelit lah gitu pakai. Itu barangkali begitu. Mudah-mudahan apa namanya saya bisa menjelaskan nanti di masyarakat bagaimana supaya kita memang ketika ke orang kecil kita bisa ikhlasnya aja seperti itu. Cuma kan kalau di masyarakat nggak bisa, kadang harus aman gitu. Itu terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mari kita diskusi menarik. Dari cerita Munawar, Ibu Nisa. Coba bayangkan. Di masyarakat Kota Serang, khususnya di Kaligandu, ketika memperingati Maulid Nabi, keluar duitnya jutaan, ada mobil, ada motor. Maka dai-dai yang muda ini harus cerdik. Jangan semuanya kepada kiai yang doa, perlu, tapi arahkan uang itu untuk madrasah, untuk sekolah SDIT dan lain sebagainya, dan jelaskan apabila dalam rangka memperingati Maulid Nabi Bapak menyebarkan duit, menyebarkan motor, kami akan lakukan untuk membangun SDIT. Selagi SDIT ini atau masjid ini dipakai, maka nilai pahalanya jariah. Menurut saya positif. Kaya-kaya seperti ini, dai-dai muda di dalam menghidupi, di dalam menghadapi kondisi sosial yang berada di tengah masyarakat. Itu satu bukti bahwa umat Islam khususnya di Kaligandu senang banget kepada nabinya. Kemudian dilakukan dengan memperingati Maulid Nabi, ternyata di dalam pelaksananya potensinya luar biasa. Maka selaku dai muda harus tampil. Bagaimana kalau uangnya kita berikan, sumbangkan? Yang kemarin baru ada yang meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Bagaimana kalau kita sedekahkan kepada anak yatim yang sedang sekolah, dan anak ini telah jadi dai, berjuang menyebarkan agama, maka bapak-bapak, ibu-ibu pahalanya akan mengalir sekalipun sudah meninggal. Momen-momen inilah yang sesungguhnya banyak yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Islam dan punya potensi yang luar biasa. Menurut saya hebat ini. Sementara tadi memang di RT sebaliknya nggak ada yang sempurna. Memang itu sebagai dai muda di tengah-tengah masyarakat harus arif dan bijak. Kalau model saya sudah pensiun begini, tidak punya pekerjaan, tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Khalid, dosen, mungkin itu dengan cara himbauan. Bagaimana yang masih aktif, misalkan 10 rupiah, yang tidak aktif seikhlasnya, atau 5%-nya, atau 10%-nya, atau 50%. Saya yakin dengan cara-cara yang wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik mereka akan tersentuh dan tetap mencintai kepada nabinya lewat peringatan Maulid Nabi. Kira-kira begitu. Jadi ini potensi ini perlu dikembangkan supaya tidak ngantuk satu-satu. Tadi ada yang di belakang perwakilan, siapa dulu? Tadi sudah ya? Belum? Ya, mangga. Oh iya, di sana, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin Pak Kiai, izin bertanya. Tadi terkait dengan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Herman dari MUI Kabupaten Tangerang. Izin bertanya, tadi materinya tentang dakwah digital yang saya inginkan. Ini agak sedikit mengkritik ya. Jadi saya pengen bertanya ini saja. Yang pertama yaitu tentang, kan kalau misalkan digital ya, kalau saya pribadi mungkin kalau misalkan dakwah digital itu atau lihat konten-konten di YouTube dan lain sebagainya, kalau durasinya lama membosankan ataupun biasanya skip, dipercepat gitu, biar lihat intinya saja. Nah, mungkin dari Pak Kiai untuk membuat konten itu mungkin ada, kan sekarang konten-konten itu nggak lama ya, atau beberapa menit ya sebagainya. Mungkin dari Pak Kiai ada metode secara rinci dari contoh tadi tentang Maulid Nabi, apa saja yang perlu disampaikan agar waktu sedemikian sempit itu bisa tercerna semua oleh kita semua, tanpa ketika kita lihat video itu tanpa perlu di skip ataupun dipotong-potong sama kita. Gitu metodenya. Itu aja Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti dibantu. Kalau kita mengirim konten atau membuat konten, ada yang menarik sekarang. Ada contoh hikmah pagi. Hikmah pagi itu tidak ada bahasa Arabnya, tetapi ada bahasa ada artinya. Kalau dia hadis, ditulis hadis riwayat Muslim, orang akan tertarik itu. Yang kedua, ada kata-kata dari Abu Thalib, sampaikan walaupun satu ayat dimanapun kita berada dan bertugas, terutama menyangkut akhlak. Kalau menurut saya, kalau kita ngirim konten, nerima konten, itu lebih banyak menyangkut akhlak. Kalau sudah akhlak, itu orang sepakat. Tapi kalau materi yang multi tafsir, itu nantinya TikToknya saling menjawabnya, akhirnya berdebat. Maka nanti ada di yang ketiga ya, Mas Haji Karno. Jadi kalau konten lewat di kita singkat, padat, jelas. Coba Bapak cari nanti Mas, kalau ada hikmah pagi yang sering saya sampaikan. Contoh begini. Itu ngambilnya surat dari surat Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya. Yang pertama, wahai anakku, jangan menjadi musyrik, harus beriman kepada Allah. Singkat, wahai anakku, laksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalimat yang keempat, wahai anakku, jangan memalingkan muka kepada manusia. Wahai anakku, jangan wala tamshi fil ardi maraha. Jadi pesannya kalau di konten menurut saya itu cenderung akhlak yang menyentuh keluarga. Biasanya itu yang relatif diterima. Kalau lewat konten menerima panjang, kemudian memberi panjang, orang juga males. Apalagi kayak tag khotbah begitu, saya juga kurang menarik. Nah makanya dicoba. Kita ini kan melakukan dakwah lewat digital. Mari kita ikuti perkembangannya kayak apa, sehingga kita solusinya seperti apa. Maka setelah saya diskusi, tidak bisa kerja sendiri, lebih banyak kata-kata mutiara yang disampaikan, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah untuk keluarga, itu yang menyentuh menurut saya. Satu lagi perwakilan, nanti dilanjut sama Pak Halim dari sebelah sini tadi, mangga.